badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa dalam perkara Akwo, penuntut umum telah menghadirkan seorang dakwa yang identitas lengkapnya adalah sebagai berikut. Nama anak Abdurrahman Yusuf, kelahiran Jakarta, 55 tahun, 25 November tahun 65, lalu berkeluarga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Lamif, Kampung Kalimanggis, Kota Bekasi, agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan SMA, bahwa dalam perkara Akwo terdakwa adalah perseorangan yang berkapasitas sebagai direktur utama PT Kripto Prima Sejahtera yang juga merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Bahwa PT Kripto Prima Sejahtera adalah badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tertanggal 6 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Yin Zainab Heru Patuti SH MKN, Notaris di Jakarta, Berita Negara 77 TPN 16469, nomor SK AHU 0032280 AH 0101 tahun 2018. Bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif, yaitu orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan di dalam dakwaan tidak dibedakan secara tajam apakah dakwaan ditujukan kepada terdakwa dalam kapasitas orang perorangan atau dalam kapasitas sebagai personifikasi dari badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Bahwa walaupun terdakwa mengakui akan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum dan selama persidangan juga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan baik oleh penuntut umum, majelis hakim maupun penasihat hukum, serta mengajukan pertanyaan dan tanggapan terhadap saksi dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan, ada secara otomatis membuktikan sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan yang merupakan unsur menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Maka, jika unsur-unsur dalam pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti, maka unsur pelaku usaha distribusi yang ditujukan terhadap terdakwa Abdurrahman Yusuf sebagai subjek hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. 2. Unsur menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Bahwa untuk membuktikan unsur menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang, pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Undang-Undang Perdagangan tentang perdagangan memberikan petunjuk melalui frasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Bahwa penjelasan pasal 9 Undang-Undang Perdagangan menjelaskan yang dimaksud dengan skema piramida adalah istilah atau nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan, terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Bahwa dari rumusan penjelasan pasal 9 Undang-Undang tersebut di atas, untuk dapat memenuhi unsur tersebut di atas, subjek hukum yang bersangkutan harus terbukti: 1. Melakukan kegiatan usaha distribusi barang. 2. Imbalan atau pendapatan utamanya berasal dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian. Bahwa skema piramida ini mirip dengan skema Ponzi, yakni istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah sistem di mana seseorang menginvestasikan dana demi mendapat keuntungan, dan keuntungan yang diperoleh berasal dari investasi yang dilakukan oleh investor berikutnya. Bahwa perbedaan kegiatan usaha distribusi yang menggunakan skema piramida
dengan kegiatan usaha distribusi melalui penjualan langsung secara multi tingkat atau multi level marketing adalah imbalan atau pendapatan untuk orang yang menjadi penjual langsung diperoleh dari komisi dan atau bonus hasil penjualan barang kepada konsumen, bukan dari biaya yang disetorkan oleh anggota baru yang bergabung dalam sistem jaringan penjualan langsung. Bahwa PT Kripto Prima Sejahtera berjalan berdasarkan lisensi Kementerian Komunikasi dan Informasi agar terbit izin PSE dari Kemkoinfo sejak tahun 2018. Bahwa PT Kripto Prima Sejahtera sendiri berdiri berdasarkan Akta Pendirian nomor 1 tertanggal 6 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Ian Zainab Heru Patuti, SHMKS, Notaris di Jakarta, dengan berita negara 77 TBN 16469 nomor SK AHU 003 2280 AH.01.01 tahun 2018. Bahwa PT Kripto Prima Sejahtera mewadahi komunitas edisi cash yang adalah sebuah komunitas aset digital di mana untuk melakukan transaksi aset digital dalam edisi cash, di mana para mitra terlebih dahulu membeli koin edisi cash yang berbentuk koin digital dan tidak ada bentuk nyata. Bahwa untuk ikut bertransaksi di komunitas edisi cash telah disepakati pada saat awal aplikasi berjalan pada tanggal 1 September 2018, di mana para pembeli koin seharga Rp20.000 dan harga jualnya Rp15.000. Bahwa semua yang sudah bergabung dan memakai aplikasi edisi cash harus terlebih dahulu memiliki koin edisi cash, di mana koin tersebut hanya berlaku bagi komunitas edisi cash saja. Bahwa untuk menjadi mitra edisi cash harus memenuhi syarat pada saat registrasi membayar Rp5 juta dengan rincian sebagai berikut: Rp4 juta yang dikonversikan menjadi koin edisi cash sebanyak 200 koin, Rp300.000 untuk membayar sewa kelas 1 bulan ke depan, Rp700.000 untuk dikonversi menjadi koin sebanyak 35 koin sebagai bonus referral bagi sponsor atau untuk mitra yang membawa anggota baru yang diberikan secara otomatis oleh sistem edisi cash. Bahwa untuk merekrut mitra edisi cash baru, komunitas edisi cash mengadakan acara gathering sesama komunitas untuk memberikan edukasi guna mitra dalam komunitas edisi cash menambah saldo atau top up koin edisi cash untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang lebih besar, dan melakukan mining, serta mencari member baru di mana akan mitra lama mendapatkan referral dari pembayaran para member baru. Bahwa referral adalah strategi pemasaran yang mendorong para pelanggan untuk mengajak para pelanggan baru, dan ini salah satu strategi dalam dunia marketing dan tidak ada hubungannya dengan skema piramida. Bahwa hal ini berbeda dengan yang dimaksud skema piramida, di mana hanya memberikan keuntungan bagi upline yang terdapat dari rekrutmen anggota baru, di mana semakin banyak dapat merekrut anggota baru, semakin banyak untuk oleh upline tanpa melakukan transaksi jual beli koin. Bahwa dalam komunitas edisi cash merekrut member baru tidak suatu keharusan, mengingat mitra edisi cash selama masih bisa top up atau melakukan mining, maka bagi mitra tersebut tetap akan mendapatkan keuntungan. Bahwa dengan demikian terhadap mitra edisi cash tidak tergantung dengan downline, di mana setiap mitra dapat melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan keuntungan, karena hubungan antara upline dengan downline terputus setelah perekrutan, karena tidak ada lagi hubungan antara member baru dengan member lama atau setelah itu. Bahwa dengan demikian tidak benar sistem jual beli koin edisi cash menggunakan sistem Akan tetapi dalam prakteknya seringkali ditemukan di mana surat dakwaan maupun putusan pengadilan mencampur adukan kategori tersebut, yaitu pelaku di